Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar menantimu? Kekuatan terpendam yang belum kamu sadari? Bagaimana jika aku bilang, di dalam dirimu tersimpan sebuah kekuatan yang begitu dahsyat. Bahkan iblis pun iri dan ingin mempelajarinya. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah potensi nyata yang ada di dalam pikiranmu. Kekuatan ini adalah kemampuan untuk mengubah realitasmu. Hanya dengan mengubah cara pandangmu. Bayangkan ini, iblis dalam tradisi kuno sering digambarkan sebagai manipulator ulung. Sosok yang memahami psikologi manusia luar dalam untuk menggoda dan menjerumuskan. Ia tahu kelemahan kita, ketakutan kita, dan keinginan kita. Ia menggunakan pengetahuan itu untuk mengendalikan kita dari balik layar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya, yaitu kehendak bebas dan kekuatan pikiran kita yang telah tercerahkan. Kekuatan baru yang akan kita kuasai ini adalah seni pembingkaian ulang atau reframing. Ini adalah kemampuan untuk mengambil situasi apapun, terutama yang negatif, dan melihatnya dari sudut pandang yang memberdayakan. Iblis ingin kamu melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Ia berbisik di telingamu. Lihat, kamu tidak cukup baik. Menyerah saja, tapi dengan kekuatan pembingkaian ulang, kamu bisa membalasnya. Ini bukan kegagalan. Ini adalah pelajaran berharga. Aku sekarang tahu cara yang tidak berhasil. Dan itu membuatku selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Saat kamu ditolak, iblis ingin kamu merasa tidak berharga. Tidak ada yang menginginkanmu, katanya. Dengan kekuatan barumu, kamu bisa berkata, penolakan ini bukan tentang nilaiku. Ini hanya berarti ada ketidakcocokan. Penolakan ini melindungiku dari sesuatu yang tidak ditakdirkan untukku dan membuka jalan bagi sesuatu yang lebih baik. Lihat, pola pikir yang sama sekali berbeda. Energi yang sama sekali berbeda. Kekuatan ini begitu hebat karena ia memutus rantai kendali iblis. Ia hidup dari negativitas, keputusasaan, dan rasa tidak berdaya. Saat kamu mulai membingkai ulang, setiap tantangan menjadi peluang, setiap kritik menjadi umpan balik, dan setiap kemunduran menjadi persiapan untuk kemajuan yang lebih besar. Kamu merampas makanannya. Kamu membuatnya kelaparan. Inilah mengapa ia ingin mempelajari rahasiamu. Ia melihatmu mengubah racun menjadi obat. Dan ia tidak mengerti bagaimana caranya. Setiap kali kamu merasakan emosi negatif muncul, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apa cara lain untuk melihat situasi ini? Apa pelajaran yang bisa aku ambil? Bagaimana situasi ini sebenarnya bisa menguntungkanku dalam jangka panjang? Awalnya mungkin terasa aneh, seperti membohongi diri sendiri. Tapi ini bukan kebohongan. Ini adalah memilih untuk fokus pada aspek yang berbeda dari kebenaran. Setiap situasi memiliki banyak sisi, seperti berlian. Iblis ingin kamu hanya melihat sisi yang gelap dan suram. Tugasmu adalah memutar berlian itu dan menemukan sisi yang berkilau. Semakin sering kamu berlatih, semakin kuat otot mental ini. Kamu akan mulai melihat pola. Kamu akan menyadari bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari cerita yang kita karang tentang peristiwa tersebut di kepala kita. Dan kabar baiknya, kamu adalah penulis ceritamu. Kamu bisa mengubah naskahnya kapan saja. Iblis bekerja melalui keraguan diri. Ia menanam bonebani seperti, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak pantas mendapatkannya. Siapa aku ini untuk bermimpi setinggi itu? Setiap kali kamu berhasil membingkai ulang sebuah pikiran negatif, kamu mencabut salah satu benih itu dan menggantinya dengan benih pemberdayaan. Aku mungkin belum tahu caranya, tapi aku bisa belajar. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan sama seperti orang lain. Mengapa bukan aku? Seseorang harus melakukannya. Dan itu bisa jadi aku. Ingat, pikiranmu adalah sebuah taman. Jika kamu tidak secara sadar menanam bunga-bunga positif, rumput liar negatif akan tumbuh dengan sendirinya. Pembingkaian ulang adalah tindakan sadar untuk menjadi tukang kebun
di taman pikiranmu. Kamu mencabuti rumput liar keraguan dan menanam bangga-bangga keyakinan. Kekuatan ini tidak hanya mengubah perasaanmu, tapi juga tindakanmu. Ketika kamu melihat tantangan sebagai peluang, kamu akan lebih mungkin untuk mengambil tindakan, bukan menghindar. Ketika kamu melihat kritik sebagai umpan balik, kamu akan lebih terbuka untuk belajar dan bertumbuh. Tindakan-tindakan inilah yang pada akhirnya akan mengubah realitas eksternalmu. Kamu akan menjadi magnet bagi peluang, bukan lagi korban keadaan. Kekuatan ini ada di dalam dirimu sekarang. Kamu hanya perlu memilih untuk menggunakannya. Mulailah hari ini, ambil satu pikiran negatif yang mengganggumu, dan bingkai ulang. Rasakan pergeseran energinya. Rasakan bagaimana kendali kembali ke tanganmu. Kamu adalah arsitek takdirmu, kapten jiwamu. Jangan biarkan siapapun, bahkan iblis sekalipun, memberitahumu sebaliknya. Kuasai kekuatan pikiranmu, dan kamu akan menguasai duniamu. Kekuatan apa itu? Kekuatan untuk menguasai pikiranmu sendiri. Kekuatan untuk memilih responsmu terhadap setiap situasi. Kekuatan untuk mengubah penderitaan menjadi pelajaran dan kegagalan menjadi batu loncatan. Mungkin terdengar sederhana, tapi coba pikirkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang benar-benar mengendalikan pikiran kita? Atau justru kita yang dikendalikan olehnya? Iblis metaforis ini sangat licik. Dia tahu persis kelemahanmu. Dia akan memutar ulang momen-momen paling memalukan dalam hidupmu. Dia akan memperbesar setiap kesalahan kecil menjadi bencana besar. Dia akan meyakinkanmu bahwa mencoba lagi adalah sia-sia, karena kamu pasti akan gagal lagi. Tujuannya satu, membuatmu tetap kecil, tetap takut, dan tetap berada di zona nyamanmu yang menyedihkan. Dia ingin kamu percaya bahwa nasibmu sudah ditentukan, dan kamu tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Tapi hari ini kita akan merampas kembali kekuatan itu. Kita akan belajar menjadi tuan bagi pikiran kita, bukan budaknya. Langkah pertama adalah kesadaran. Sadari bahwa kamu bukanlah pikiranmu. Kamu adalah pengamat dari pikiran-pikiran itu. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi sungai, dan pikiranmu adalah air yang mengalir. Ada daun, ranting, bahkan sampah yang ikut hanyut. Apakah kamu akan melompat ke sungai dan mencoba menghentikan alirannya? Tentu tidak. Kamu hanya mengamatinya, membiarkannya lewat, dan tetap duduk dengan tenang di tepian. Inilah yang harus kamu lakukan dengan pikiran negatifmu. Saat pikiran aku tidak bisa muncul, jangan melawannya. Jangan mencoba menekannya. Cukup amati, katakan pada dirimu sendiri, oh, ini dia lagi pikiran keraguan. Dengan memberinya label dan mengamatinya dari jarak, kamu menciptakan ruang. Di dalam ruang itulah kekuatanmu berada. Kamu bisa memilih untuk tidak mempercayai pikiran itu. Kamu bisa memilih untuk tidak bertindak berdasarkan pikiran itu. Kamu adalah langit, dan pikiran hanyalah awan yang datang dan pergi. Langit tidak pernah terganggu oleh awan, bukan? Sekarang, mari kita bicara tentang bahan bakar yang digunakan iblis di dalam pikiran kita. Emosi negatif, rasa takut, marah, cemburu, sedih. Emosi-emosi ini adalah energi. Jika kita biarkan, mereka akan menghancurkan kita dari dalam. Tapi apa jadinya jika kita bisa mengubah energi negatif ini menjadi bahan bakar untuk kesuksesan? Inilah kekuatan kedua yang bahkan iblis pun akan kagumi, alkimia emosional. Ketika kamu merasa marah karena dikhianati atau diremehkan, jangan biarkan amarah itu meracunimu. Alih-alih, gunakan energi panas dari amarah itu untuk mendorongmu bekerja lebih keras. Jadikan itu bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka salah. Gunakan api itu untuk menempa dirimu menjadi versi yang lebih kuat dan lebih tangguh. Ketika kamu merasa takut untuk mencoba sesuatu yang baru, jangan lari. Hadapi rasa takut itu, akui kehadirannya. Rasa takut adalah tanda bahwa kamu akan melangkah keluar dari zona nyamanmu. Dan disitulah
pertumbuhan terjadi. Jadikan rasa takut sebagai kompas yang menunjukkan ke arah mana kamu harus melangkah. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang kamu takuti, kamu mencuri sedikit kekuatan dari iblis keraguan itu dan menambahkannya pada dirimu sendiri. Bagaimana dengan kegagalan? Kegagalan adalah senjata pamungkas iblis. Dia akan berkata, "Lihat, sudah kubilang kamu akan gagal." Tapi seorang master pikiran melihat kegagalan dengan cara yang berbeda. Kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan adalah data. Kegagalan adalah umpan balik. Setiap kali kamu gagal, kamu belajar satu cara yang tidak berhasil. Kamu menjadi lebih bijaksana. Kamu menjadi lebih berpengalaman. Thomas Edison tidak gagal 1000 kali untuk membuat bola lampu. Dia menemukan 1000 cara yang tidak berhasil, yang pada akhirnya membawanya pada kesuksesan. Ubah narasimu tentang kegagalan. Bukan aku gagal, tapi aku belajar. Kamu akan menjadi seorang alkemis kehidupan yang mampu mengubah timah penderitaan menjadi emas kebijaksanaan. Kamu akan menjadi seorang pejuang yang tidak gentar, yang medan pertempurannya adalah pikiranmu sendiri, dan kemenanganmu adalah kedamaian dan kebebasan batin. Kekuatan ini, kemampuan untuk menjadi arsitek dari realitas internalmu sendiri, adalah kekuatan tertinggi yang bisa dimiliki manusia. Inilah kekuatan yang bahkan iblis pun ingin pelajari. Karena iblis, baik itu metafora atau entitas lain, berkuasa melalui ketakutan, keraguan, dan perpecahan di dalam pikiran kita. Ketika kamu menyatukan pikiranmu, ketika kamu menjadi tuan atas dirimu sendiri, kamu menjadi kebal terhadap pengaruhnya. Kamu memancarkan cahaya yang begitu terang, sehingga tidak ada kegelapan yang bisa menyentuhmu. Kekuatan ini bukanlah sihir atau kekuatan super dari film. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih nyata dan jauh lebih dahsyat. Ini adalah kekuatan penguasaan pikiranmu sendiri. Otakmu, organ seberat 1,5 kilogram di dalam tengkorakmu itu, adalah superkomputer paling canggih di alam semesta. Dan kebanyakan dari kita bahkan tidak pernah membaca manualnya. Kita membiarkannya berjalan di mode otomatis, dikendalikan oleh kebiasaan lama, reaksi emosional, dan kepercayaan yang membatasi diri kita sendiri. Bayangkan iblis sebagai metafora untuk semua hal negatif dalam hidup. Keraguan yang berbisik di telingamu, kamu tidak akan bisa. Kemalasan yang membuatmu menunda impianmu. Ketakutan yang melumpuhkanmu saat akan mengambil risiko. Iblis ini, musuh internal ini, berkembang biak dalam kekacauan pikiran yang tidak terlatih. Dia berpesta pora dengan negativitas dan ketidakpastianmu. Jadi, bagaimana kita mulai menguasai kekuatan ini? Ada 3 pilar utama yang harus kita bangun. Kesadaran, pilihan, dan tindakan. 3 langkah ini adalah fondasi dari semua perubahan pribadi yang signifikan. Kesadaran adalah kunci utama. Kamu tidak bisa mengubah apa yang tidak kamu sadari. Kamu harus menjadi pengamat pikiranmu sendiri tanpa menghakimi. Coba deh, luangkan waktu 5 menit setiap hari. Duduk tenang, tutup matamu, dan perhatikan saja pikiran-pikiran yang muncul dan pergi. Jangan melawannya, jangan mengikutinya. Cukup amati, kamu akan mulai melihat pola. Oh, aku sering khawatir tentang masa depan. Oh, aku sering mengkritik diriku sendiri. Ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Seperti menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Tiba-tiba, kamu bisa melihat semua perabotan, semua kekacauan yang ada di sana. Setelah kamu sadar akan pola pikirmu, pilar kedua muncul. Pilihan. Ini adalah momen kebenaran. Saat sebuah pikiran negatif muncul, misalnya, aku payah dalam hal ini. Kamu sekarang punya pilihan. Dulu, kamu mungkin langsung percaya dan merasa buruk. Tapi sekarang dengan kesadaranmu, kamu bisa berhenti sejenak dan berkata, tunggu dulu. Apakah pikiran ini benar? Apakah pikiran ini membantuku? Kamu punya kekuatan untuk memilih responsmu. Kamu bisa memilih untuk menantang pikiran itu. Kamu bisa memilih
untuk menggantinya dengan pikiran yang lebih memberdayakan. Seperti, aku mungkin belum mahir dalam hal ini, tapi aku sedang belajar, dan aku akan menjadi lebih baik. Setiap kali kamu melakukan ini, kamu sedang melatih otot mentalmu. Kamu sedang merebut kembali kendali dari mode otomatis. Pilihan ini bukan hanya tentang pikiran, tapi juga tentang fokus. Di dunia yang penuh distraksi ini, kemampuan untuk memilih kemana kamu akan mengarahkan perhatianmu adalah sebuah superpower. Apakah kamu memilih untuk fokus pada berita buruk dan gosip? Atau kamu memilih untuk fokus pada tujuanmu, pada pembelajaran, pada hal-hal yang membangun dirimu? Energi mengalir kemana fokus pergi. Pilihlah dengan bijak. Dan yang paling penting adalah tindakan. Kesadaran dan pilihan tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Kamu harus menerjemahkan keputusan internalmu menjadi aksi di dunia nyata. Jika kamu memilih untuk percaya bahwa kamu bisa membangun bisnis, maka tindakan selanjutnya adalah membuat rencana, melakukan riset, menelepon klien pertama. Jika kamu memilih untuk menjadi lebih sehat, tindakan selanjutnya adalah memakai sepatumu dan pergi berolahraga, atau memilih salad daripada gorengan. Tindakan adalah bukti nyata bagi pikiran bawah sadarmu bahwa kamu serius dengan perubahan ini. Setiap tindakan kecil membangun momentum. Setiap langkah, sekecil apapun, mengirimkan sinyal kuat ke alam semesta dan ke dalam dirimu sendiri. Aku memegang kendali. Aku yang menentukan arah hidupku. Kombinasi dari kesadaran, pilihan, dan tindakan ini adalah resep untuk menguasai kekuatan barumu. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Ini bukan sesuatu yang kamu lakukan sekali lalu selesai. Ini adalah gaya hidup. Gaya hidup seorang pejuang mental. Pikirkan tentang ini. Setiap atlet hebat melatih tubuh mereka setiap hari. Mereka tidak hanya berharap menjadi juara. Mereka bertindak untuk menjadi juara. Demikian pula untuk menguasai pikiranmu. Kamu perlu latihan harian. Meditasi untuk kesadaran. Jurnal untuk refleksi dan pilihan. Dan disiplin untuk mengambil tindakan yang konsisten. Ketika kamu mulai mempraktikkan ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Dunia di sekitarmu sepertinya mulai berubah. Peluang yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya tiba-tiba muncul. Orang-orang yang tepat mulai datang ke dalam hidupmu. Ini bukan sihir. Ini karena kamu telah mengubah frekuensimu. Kamu tidak lagi beresonansi dengan keraguan dan ketakutan. Kamu beresonansi dengan kepercayaan diri, kejelasan, dan tujuan. Kamu menjadi magnet bagi hal-hal yang kamu inginkan, bukan hal-hal yang kamu takuti. Musuh internalmu, si iblis metaforis itu, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mencoba segala cara untuk menarikmu kembali ke pola lama. Dia akan berbisik, ini terlalu sulit, kamu tidak akan pernah berubah. Lihat, kamu gagal lagi. Di saat-saat inilah kekuatanmu diuji. Dan disinilah kamu harus mengingat pilihanmu. Kamu bisa memilih untuk mendengarkan bisikan itu, atau kamu bisa tersenyum, berterima kasih atas masukannya, dan tetap melangkah maju. Kenali suaranya, tapi jangan berikan kuasamu padanya. Ingat, kamu adalah penguasa kerajaan internalmu. Kamu adalah raja atau ratu di singgasana pikiranmu. Jangan biarkan seorang tiran negatif mengambil alih tahtamu. Ambil kembali tongkat kekuasaanmu. Setiap pagi saat kamu bangun, putuskan secara sadar. Hari ini, aku yang berkuasa. Hari ini, aku akan memilih pikiran yang memberdayakanku. Hari ini, aku akan mengambil tindakan yang membawaku lebih dekat ke impianku. Kekuatan ini, kekuatan penguasaan pikiran, adalah fondasi dari segalanya. Kekayaan, kesehatan, hubungan yang baik, kebahagiaan semuanya dimulai dari dalam pikiran. Jika pikiranmu kacau, seluruh duniamu akan kacau. Jika pikiranmu damai, terarah, dan kuat, seluruh duniamu akan mencerminkan hal itu. Tapi, inilah rahasianya. Kamu memiliki kekuatan untuk membungkam iblis itu. Kamu memiliki kemampuan untuk mengubah medan pertempuran di kepalamu menjadi sebuah taman kemenangan.
Kamu bisa melatih pikiranmu untuk menjadi sekutu terkuatmu, bukan musuh terbesarmu. Inilah kekuatan baru yang akan kita kuasai bersama. Kekuatan untuk secara sadar memilih pikiranmu, mengarahkan fokusmu, dan membangun realitas yang kamu inginkan dari dalam keluar. Langkah pertama untuk menguasai kekuatan ini adalah kesadaran. Kamu harus sadar akan pertempuran yang terjadi di dalam pikiranmu. Mulailah perhatikan pikiran-pikiran yang muncul saat kamu merasa cemas. Tanyakan pada dirimu, pikiran apa yang menyebabkan perasaan ini? Saat kamu merasa tidak termotivasi, lacak kembali ke sumbernya. Kebohongan apa yang sedang kamu percayai tentang dirimu atau situasimu? Menjadi pengamat pikiranmu sendiri tanpa menghakimi adalah langkah revolusioner. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah kesadaran yang mengamati pikiran itu. Ini memberimu kekuatan untuk memilih. Setelah kamu sadar, langkah kedua adalah menantang. Jangan menerima setiap pikiran negatif sebagai kebenaran. Iblis itu pembohong ulung. Saat pikiran berkata, "Aku pasti akan gagal." Tantanglah. Tanyakan, di mana buktinya? Apakah kegagalan di masa lalu menjamin kegagalan di masa depan? Apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan itu untuk berhasil kali ini? Lawan setiap pikiran negatif dengan pertanyaan yang memberdayakan. Lawan setiap keraguan dengan bukti kekuatanmu. Ingatlah, saat-saat kamu berhasil, saat-saat kamu mengatasi rintangan, jadikan itu amunisimu. Langkah ketiga, dan ini yang paling kuat, adalah penggantian. Tidak cukup hanya menantang pikiran negatif. Kamu harus menggantinya dengan pikiran yang positif dan memberdayakan secara aktif. Ini seperti mencabut rumput liar dan menanam bunga di tempatnya. Jika kamu hanya mencabut rumput liar baru akan tumbuh lagi. Kamu harus secara sengaja menanam benih-benih kesuksesan, kepercayaan diri, dan optimisme di taman pikiranmu. Dan yang terakhir, praktikkan rasa syukur. Iblis berkembang biak dalam keluhan dan kekurangan. Rasa syukur adalah penawarnya. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri, sekecil apapun itu. Mungkin secangkir kopi yang nikmat, senyum dari orang asing, atau fakta bahwa kamu bangun pagi ini. Rasa syukur mengalihkan fokusmu dari apa yang tidak kamu miliki ke kelimpahan yang sudah ada di sekelilingmu. Ini mengubah frekuensi energimu dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dan alam semesta akan merespons dengan memberimu lebih banyak hal untuk disyukuri. Ini adalah proses. Menguasai pikiranmu bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah latihan harian. Sama seperti melatih otot di gym, akan ada hari-hari di mana iblis itu terasa lebih kuat. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa lelah bertarung. Itu wajar. Kuncinya adalah jangan menyerah. Setiap kali kamu berhasil mengganti satu pikiran negatif dengan pikiran positif, kamu memenangkan satu pertempuran kecil. Dan kumpulan dari kemenang dan kemenangan kecil inilah yang akan membawamu pada kemenangan besar. Pikirkan tentang ini. Iblis, kekuatan negatif itu, ingin kamu percaya bahwa kamu adalah korban keadaan, bahwa hidup terjadi padamu. Tapi kebenarannya adalah hidup terjadi dari dalam dirimu. Realitas eksternalmu adalah cerminan dari dunia internalmu. Jika duniamu di dalam penuh dengan kekacauan, ketakutan, dan keraguan, maka itulah yang akan kamu lihat dan alami di luar. Tapi jika kamu membangun sebuah benteng kekuatan, kedamaian, dan keyakinan di dalam pikiranmu, dunia luar tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri. Kekuatan ini begitu fundamental, sehingga mengubah segalanya. Hubunganmu akan membaik, karena kamu tidak lagi memproyeksikan rasa tidak amanmu kepada orang lain. Kariermu akan melesat, karena kamu tidak lagi takut mengambil risiko dan menunjukkan nilaimu. Kesehatanmu akan meningkat karena pikiran yang positif memiliki dampak langsung pada tubuh fisikmu. Kamu akan mulai menarik orang
dan peluang yang selaras dengan versi dirimu yang lebih tinggi. Inilah mengapa bahkan iblis pun ingin mempelajari kekuatan ini, karena siapapun yang menguasai pikirannya, dia menguasai takdirnya. Dia menjadi pencipta realitasnya sendiri. Dia tidak lagi bisa dimanipulasi, tidak lagi bisa dikendalikan oleh ketakutan atau keraguan dari luar. Dia menjadi berdaulat atas kerajaannya sendiri, yaitu dirinya sendiri. Jadi, mulailah hari ini. Sekarang juga, ambil selembar kertas dan tuliskan satu kebohongan yang sering dibisikkan iblis di kepalamu. Mungkin aku tidak cukup pintar, atau aku tidak pantas dicintai. Lalu, di sebelahnya, tuliskan kebenaran yang memberdayakan. Aku cerdas dan terus belajar setiap hari. Aku pantas mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Apa adanya. Tempelkan itu di tempat yang bisa kamu lihat setiap hari. Ucapkan itu. Rasakan itu. Hidupilah itu. Kamu telah diberikan alat paling canggih di alam semesta. Pikiran manusia, jangan biarkan alat itu berkarat. Atau, lebih buruk lagi, digunakan untuk melawan dirimu sendiri. Asahlah, latihlah, dan gunakan untuk membangun kehidupan impianmu. Ingat, kamu adalah arsiteknya. Pikiranmu adalah cetak birunya. Dan tindakanmu adalah para pekerjanya. Mulai sekarang, setiap kali suara negatif itu muncul, tersenyumlah. Kenali dia. Katakan, aku tahu siapa kamu. Dan aku tidak lagi membelimu. Di sini, aku yang berkuasa. Rebut kembali tahtamu. Kuasai kekuatan pikiranmu. Jadilah kekuatan yang begitu cemerlang, begitu tak terbendung, sehingga semua kegelapan di sekitarmu tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kekuatan itu ada di dalam dirimu. Sekarang, saatnya untuk menggunakannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika video ini memberimu percikan semangat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan juga kepada teman yang mungkin membutuhkan pengingat akan kekuatan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah kuat, tetaplah berkuasa.